Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neri Firita Putri dengan NIM 2302020137 Rombol 5. Tugas video ini untuk memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendahuluan. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan dengan prinsip berbasis aktivitas agar dapat meningkatkan perilaku positif siswa. Salah satu mata pelajaran yang harus dipelajari mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai tingkat perguruan tinggi adalah bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia akan berjalan lebih efektif jika dilakukan dalam suasana yang mendukung dan menyenangkan. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh guru adalah kemampuannya untuk mengelola kelas dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu, guru berperan sebagai pemberi dukungan yang selalu siap membantu siswa-siswanya dalam proses belajar. Selanjutnya, kajian teoritis. Teks eksplanasi atau explanatory text adalah teks yang memuat proses-proses yang berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, atau lainnya. Tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dan juga untuk memperkuat suatu kebenaran yang ada, serta menyajikan informasi dengan akurat. Pembelajaran model kooperatif melibatkan kegiatan belajar dalam bentuk berkelompok yang bertujuan untuk saling bekerja sama dalam membantu dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah, atau penyelidikan. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu konsep di mana para peserta didik bekerja sama dalam kelompok tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama demi mencapai tujuan pembelajaran. Saya akan menguraikan tentang desain pembelajaran inovatif. Desain pembelajaran ini memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konteks eksplanasi secara mendalam serta menarik. Model pembelajaran kooperatif dipilih karena dapat memfasilitasi siswa untuk berinteraksi, bertukar pikiran, dan saling mendukung dalam membangun pengetahuan. Media visual diharapkan dapat memperbanyak pemahaman siswa terhadap fenomena alam atau sosial yang menjadi fokus dalam teks eksplanasi. Berikut adalah tahapan pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru sebagai inovasi bahan ajar. Yang pertama, membuka waktu 10 menit. Guru mengajukan pertanyaan tematik yang berkaitan dengan fenomena alam atau sosial yang akrab bagi siswa. Misalnya, mengapa langit berwarna biru, bagaimana proses terjadinya hujan, atau bagaimana cara kerja listrik. Setelah itu, guru memberikan gambaran umum mengenai teks eksplanasi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penyajian materi selama 20 menit. Guru mengajarkan materi tentang struktur teks eksplanasi atau pernyataan tunggal, deretan sebab akibat dan interpretasi dengan menggunakan presentasi yang menarik dan disertai gambar atau video. Yang ketiga, aktivitas kelompok selama 30 menit. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dengan setiap kelompok diberikan topik teks eksplanasi yang berbeda-beda. Mereka mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, seperti buku, internet, atau video, dan menyusun teks eksplanasi secara kolektif. Selama proses ini, siswa dapat menggunakan media visual seperti gambar, diagram, atau meme untuk memperjelas pemahaman mereka. Keempat, presentasi hasil. Waktu 20 menit. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas, di mana kelompok lain dapat memberikan tanggapan dan masukan. Setelah itu, guru memberikan umpan balik dan klarifikasi terhadap presentasi yang telah disampaikan siswa. Yang kelima, penutup. Waktu 10 menit. Guru merangkum kembali materi yang telah dipelajari dan memberikan tugas individu yang berupa penulisan teks eksplanasi dengan topik yang berbeda. Penilaian aktivitas siswa yang telah saya sampaikan tadi meliputi beberapa aspek, yaitu keaktifan siswa dalam berdiskusi dan berkolaborasi yang diamati melalui observasi selama kegiatan kelompok. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menyusun teks eksplanasi.
yang dinilai berdasarkan kelengkapan struktur, penggunaan bahasa yang tepat, serta kedalaman pemahaman terhadap topik. Yang ketiga, kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil kerja yang dinilai berdasarkan keberanian, kefasihan, dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Yang terakhir, ada tugas individu yang dinilai berdasarkan kualitas teks eksplanasi yang dihasilkan. Berikut pemaparan materi tentang desain pembelajaran inovatif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.